Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 581. Feng Jiu menatapnya dalam-dalam sebelum dia berbalik dan pergi. Mengikuti sosoknya yang menuju pintu istana, dia melihat jubah hitamnya berkibar tertiup angin dan melihat sosoknya semakin menjauh, saat dia melihatnya pergi tanpa menoleh ke belakang. 10 tahun, jika aku masih memegang teguh hatimu setelah 10 tahun, aku akan menikahimu. Dia berbisik pelan, matanya terus memperhatikan, sampai sosoknya benar-benar menghilang dari pandangannya dan dia menarik kembali pandangannya, menekan keengganan yang muncul dari lubuk hatinya. Waktu 10 tahun sudah cukup bagiku untuk berkembang. 10 tahun kemudian, aku akan benar-benar memenuhi syarat untuk berdiri di sisimu. Kilatan percaya diri melintas di matanya dan dia melihat untuk terakhir kalinya ke arah yang ditinggalkannya sebelum dia berbalik dan berjalan pergi. Pada hari-hari berikutnya, dia tidak berkultivasi tetapi menghabiskan waktunya sibuk memurnikan obat. Botol demi botol obat dimurnikan olehnya. Selain memberinya ramuan yang dibutuhkan untuk kemajuan terobosan, dia juga harus menyiapkan beberapa hadiah untuk keluarga Lin. Untuk keluarga besar seperti keluarga Lin, mereka tidak akan kekurangan barang-barang seperti harta emas dan perak, namun bahkan untuk klan keluarga bergengsi seperti itu, obat-obatan bermutu tinggi juga banyak dicari. Meskipun mereka tidak keberatan dengan hadiah pertunangan seperti apa yang akan disiapkan kakeknya, dia merasa bahwa ini melibatkan wajah keluarga Feng mereka dan mereka juga sangat menghargai Bibi Susi sehingga dia mempersiapkannya dengan cermat. Dia percaya bahwa bahkan untuk klan keluarga besar seperti keluarga Lin, permintaan terhadap obat semacam ini juga akan sangat besar. Ia yakin mereka akan sangat terkejut ketika 100 botol obat yang disiapkan sebagai hadiah pertunangan dihadirkan. Di halaman tempat dia sibuk memurnikan obat, berbagai ramuan roh diletakkan di atas meja dan Leng Suang berada di sisinya membantunya memilah berbagai ramuan, keduanya tampak sibuk, satu orang memilah herbal, yang lain sibuk memurnikannya. Karena dia telah memberi perintah, jika tidak ada yang penting, tidak boleh ada orang lain yang mengganggu mereka. Bahkan Luo Yu dan yang lainnya yang berjaga di luar halaman tidak diizinkan masuk sesuka hati. Nona, hanya tersisa 20 batang tanaman obat. Leng Suang mengkonsolidasikan daftar tanaman obat yang kurang dan menyerahkan daftar itu padanya. Feng Jiu melihatnya dan berkata, ini semua adalah tumbuhan yang penting. Pergi ke pasar gelap dan belilah, beritahu mereka semakin cepat semakin baik. Paling lambat dikirim besok. Baik, dia segera menjawab dan segera menuju ke pasar gelap. Identitas Feng Jiu sebagai dokter hantu, setelah terungkap tanpa topeng di pasar gelap Galop Hijau, baru-baru ini diketahui oleh orang-orang di pasar gelap kota Bulan Berawan. Lagi pula, dia tidak memakai topeng di Galop Hijau dan tidak menyamar. Selama mereka menggunakan potretnya untuk menyelidiki sedikit, mudah untuk mengetahuinya. Namun, setelah masalah ini diberitahukan kepadanya, dia hanya memerintahkan mereka untuk merahasiakannya. Dia tidak keberatan jika orang-orang dari pasar gelap mengetahui identitasnya, lagi pula akan lebih mudah baginya untuk bertindak di masa depan. Itu juga karena mereka mengetahui identitasnya dan terlebih lagi, dia memiliki token hitam itu sehingga meskipun berbagai pemimpin pasar gelap mengetahuinya, mereka tidak berani mengungkapkan identitasnya, karena insiden di negara kerukunan besar. Berita itu telah menyebar ke berbagai pasar gelap dan nasib dari pria parubaya yang mencoba mengubah token hitamnya mengejutkan semua orang. Siapa yang ada di luar? Dia memutuskan untuk istirahat dan memanggil. Saya Nona. Suara Luo Yu terdengar dan dia memikirkannya lagi sebelum bertanya, apa perintah Nona? Apakah Anda memerlukan bawahan Anda untuk masuk dan membantu? Nona, kami juga ada. Fan Lin dan yang lainnya juga angkat bicara, satu demi satu mereka berjalan ke pintu masuk dalam rumahnya tetapi, tanpa persetujuannya, tidak ada yang berani masuk. Melihat banyak dari mereka yang berjaga di luar, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini adalah kediaman Feng, bahkan jika kamu tidak menjaganya, tidak ada yang berani datang. Setelah dia berbicara, dia melihat mereka dan berkata, bagaimana kalau ini? Luo Yu, kenapa kamu tidak membuat beberapa bahan peledak dan mengajari pengawal Feng, biarkan mereka membuat lebih banyak dan mereka juga bisa menaruhnya di istana untuk berjaga-jaga. Ketika dia mendengarnya, Luo Yu tersenyum dan menjawab, Nona, saya sudah mengajari mereka ketika Anda pergi. Sekarang setiap orang memiliki sekantong bahan peledak di karung kosmosnya, dan ada juga di istana. Sekalipun ada negara lain yang berani memprovokasi kita,
kita juga memiliki kekuatan dan kekuatan tempur yang cukup untuk melawan mereka. Dia mengangguk dan berkata, kemudian kalian semua akan melanjutkan kultivasi kalian. Yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan kalian. Adapun Fan Lin, bukankah kamu paham ilmu pengobatan? Masuk dan bantu aku. Ketika dia mendengarnya, wajah Fan Lin bersinar dan menjawab dengan gembira, baik. Kemudian dia segera masuk dan ketika dia melihat semua ramuan roh di atas meja, dia sangat gembira. Yang lain tidak berdaya, mereka tidak memahami hal-hal seperti pengobatan. Namun, kultivasi adalah kebiasaan mereka sehingga mereka mundur tetapi tidak terlalu jauh dan duduk bermeditasi di luar halaman. Setelah istirahat sejenak, Feng Jiu menunjukkan beberapa hal yang harus diperhatikan Fan Lin dan terus menyempurnakan obatnya. 2 hari kemudian, dia memurnikan botol lainnya. Dia menghela nafas panjang dan merasa telah bekerja sangat keras selama beberapa hari terakhir. Hanya dalam 5 hingga 6 hari, dia telah memurnikan 100 botol obat. Beban kerja seperti ini tidak dapat dilakukan secara normal, jika tidak, dia akan mati kelelahan. Nona, ini pas, 100 botol. Fan Lin memandangi 100 botol obat yang diletakkan di atas meja dan suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang dan dia segera menjadi terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Selama beberapa hari terakhir, dia mengikuti sisi nonanya dan menyaksikan dia memurnikan botol demi botol obat yang tidak pernah bisa dipelajari di luar dan suasana hatinya juga meningkat karena keberhasilan setiap botol. Namun, lambat laun, dia melihat bahwa nona hampir tidak melakukan kesalahan dalam proses pemurnian dan tidak menyia-nyiakan ramuan roh. Segera, dia menjadi sangat tenang, dan merasa bahwa segala sesuatunya seharusnya seperti itu dan menjadi terbiasa dengannya. Setelah kamu mengambil stok, bawa saja 100 botol obat itu ke istana bersama Leng Xuang. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Leng Xuang dan Fan Lin menyimpan botol-botol itu dan mengirimkannya ke istana. Kemudian, dia memanggil pelayannya untuk menyiapkan air panas untuk mandi dan pergi tidur untuk istirahat. Dalam keadaan setengah tertidur dan setengah terjaga, samar-samar ia seperti mendengar suara gemuruh guntur. Mereka berdua mengikuti instruksinya dan pergi sementara beberapa orang lainnya tetap tinggal di kediaman Feng. Setelah sekitar 2 jam, mereka kembali dan membawa kabar baik. Feng Jiu, yang telah beristirahat selama sekitar 2 jam, sedang duduk di halaman dan makan makanan ringan ketika dia melihat Fan Lin dan Leng Xuang masuk. Setelah mereka menyapanya, Leng Xuang berdiri di samping dan Fan Lin melapor kepadanya, Nona, Patriark tua berhasil menembus peringkat leluhur bela diri dan melangkah ke alam kaisar bela diri. Kupikir begitu, guntur di hari yang cerah, kurasa kakek berhasil menerobos. Dia menghabiskan makanannya, menyeka mulutnya dan berkata, Leng Xuang, temani aku ke pasar gelap. Baik, Leng Xuang melangkah ke sisinya. Kamu bisa tinggal di kediaman dan melakukan apa yang diperlukan. Dia berkata kepada Fan Lin dan membawa Leng Xuang keluar dan pergi ke pasar gelap. Feng Jiu yang mengenakan gaun putih membuatnya tampak anggun dan halus, ditambah dengan wajahnya yang sempurna yang dapat meruntuhkan kota, dia selalu menjadi pusat perhatian setiap kali dia melangkah keluar. Dia akan selalu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Orang-orang memandangi wanita cantik yang sedang duduk di kereta yang menarik tirai dengan hati-hati ke satu sisi dan melihat keluar. Ini bukan lagi masa lalu dan identitasnya telah ditingkatkan dari nona muda kediaman Feng menjadi seorang putri kerajaan. Belum lagi fakta bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kediaman Feng selama periode itu. Kemampuannya, sikap dinginnya, dan orang-orang yang pergi menonton malam itu semuanya menyadarinya. Baginya, selain rasa iri atas wajahnya yang menakjubkan, yang ada hanyalah rasa kagum. Feng Jiu sudah terbiasa dengan tatapan orang-orang ini. Meski dia melihat keluar, pikirannya sudah lama mengalir jauh. Apakah Xuan Yuan Moze sudah kembali ke kekaisaran? Dari sini, perjalanan menuju kekaisaran jauh lebih jauh dibandingkan pergi ke negara kelas 1. Tempat itu disebut kota di langit, tempat seperti apa sebenarnya? Ketika pikirannya dipenuhi oleh pemikiran seperti itu, dia menjadi sangat penasaran. Kakak laki-laki angkatnya bergabung dengan tentara bayaran pasar gelap dan dia tidak tahu kemana dia menghilang. Meskipun dia ingin menemukannya, dia tidak dapat menghubunginya. Meskipun dia sudah merilis berita bahwa kakeknya akan menikah, dia tidak tahu apakah kakaknya sudah mendengar berita itu. Tenggelam dalam pikirannya, kereta berhenti dan suara Leng Xuang terdengar dari luar, Nona, kita sudah sampai. Dia sadar kembali saat turun dari kereta dan masuk ke dalam pasar gelap.
Ketika manajer Yan mendengar bahwa Feng Jiu datang, dia segera pergi mengundang ketua dan mengikutinya dari belakang dan maju ke depan untuk menyambut dokter hantu. Ketika mereka melihatnya berpakaian putih, itu benar-benar berbeda dari pesona merah dan mempesona yang biasa dia pancarkan. Manajer Yan menurunkan pandangannya dan berdiri di belakang ketua. Haha, Yang Mulia, silakan lewat sini. Kepala pasar gelap tersenyum dan memandang Feng Jiu saat dia mengundangnya dan memimpin di depan. Ketika dia memasuki ruangan, manajer Yan berjaga di luar pintu sementara ketua menherbalnya di dalam. Saya mendengar bahwa hari baik Kaisar Agung semakin dekat, bagaimana bisa dokter hantu punya waktu untuk datang ke pasar gelap? Kepala pasar gelap bertanya sambil tersenyum, mengingat ketika mereka menerima potret dokter hantu dari negeri Galop Hijau, mereka sangat terkejut hingga melompat ketakutan. Jika bukan karena konfirmasi berulang kali, mereka tidak akan pernah menduga bahwa dokter hantu sebenarnya adalah Feng Qingge dari kediaman Feng, dan putri kekaisaran Phoenix saat ini. Namun, setelah mendengar tentang bagaimana dia menjaga kediaman Feng dan menghadapi keluarga kerajaan Galop Hijau, dia merasa bahwa itulah gaya dari dokter hantu. Berpikir bahwa dokter hantu sebenarnya tinggal di kota yang sama dan terlebih lagi, dia juga adalah putri dinasti Phoenix, dia begitu gembira hingga jantungnya hampir melonjak. Pada awalnya dia berpikir bahwa menjadi kepala di tempat seperti itu hanyalah hiasan, tapi sejak dia tahu bahwa dia adalah dokter hantu, dia menjadi bersemangat. Ada banyak hal di pasar gelap. Namun, hanya ada sedikit hal baik di kota bulan berawan. Oleh karena itu, saya membutuhkan ketua untuk membantu saya hari ini. Feng Jiu tersenyum dan memandang pria di depannya. Ketika dia mendengar kata-katanya, ketua tersenyum dan bertanya, Dokter Hantu, tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan. Aku memerlukan beberapa artefak magis atau artefak roh, baik untuk menyerang maupun bertahan, dan juga 2 kapal udara, aku ingin membelinya melalui pasar gelap. Nilainya tidak boleh terlalu rendah. Selain membeli, Anda juga dapat menukar barang denganku. Ketika dia mendengar ini, dia tertegun sejenak dan kebahagiaan bersinar di matanya. Dokter Hantu berarti jika kami dapat mencarikan artefak magis yang membuat Anda puas, kami dapat menukarnya dengan sebotol obat yang dimurnikan oleh Anda. Dia mengangguk dan menatap ketua yang masih linglung tetapi matanya berbinar karena kegembiraan. Dokter Hantu, saya pribadi punya beberapa artefak, saya tidak tahu apakah ada yang menarik perhatian Anda. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan beberapa artefak dari ruang penyimpanannya dan memperkenalkan masing-masing artefak. Namun, dari artefak tersebut, hanya satu benda yang menarik perhatiannya dan itu adalah artefak terbang yang disebut roda pelintas surga. Apakah kamu bersedia menukar yang ini di sini? Dia bertanya padanya. Pertukaran? Tentu saja, mari bertukar. Kepala pasar gelap terkekeh dan bertanya sebagai antisipasi, bolehkah saya tahu dengan apa dokter hantu akan menukarkan ini? Ketika dia mendengar ini, Feng Jiu hanya tersenyum. Dia melirik ke arah kepala pasar gelap yang menantikan jawabannya. Dia menjawab, apa pendapat ketua? Saat ini, suaranya sudah berubah dingin, dan tatapan yang diarahkan padanya juga memiliki beberapa peringatan di dalamnya. Melihat ini, kepala pasar gelap tersenyum dan segera menepis gagasan untuk mengambil beberapa botol obat darinya. Baru saja, gagasan seperti itu muncul di benaknya. Dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak memahami pasar ini. Jika roda pelintas surga bisa ditukar dengan 2 atau 3 botol obat, dia akan mendapat untung besar. Bagaimanapun, roda pelintas surga adalah artefak yang bagus. Namun, dia memiliki artefak terbang lain dan dia tidak banyak menggunakannya, jadi lebih baik mengeluarkannya untuk ditukar dengan beberapa obat yang dapat membantunya dalam terobosannya. Dia juga telah menerima kabar bahwa tidak lama setelah Patriark Tua Feng kembali, dia telah menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu bahwa itu karena dokter hantu yang membantunya dalam terobosan ini. Jika dia juga bisa maju dalam kultivasinya, selama dia memiliki kekuatan, dia bisa berpindah ke tempat lain. Meskipun kekaisaran Phoenix ini berbeda dari masa lalu tetapi dia masih ingin bekerja di pasar gelap negara lain yang kelasnya lebih tinggi. Hanya di tempat seperti itu dia dapat berhubungan dengan lebih banyak hal dan mengalami dunia yang berbeda. Bagaimana kalau begini? Ayo kita lakukan sesuai harga pasar, hampir sama dengan sebotol ramuan lanjutan dari dokter hantu. Saat dia berbicara, dia merasa sedikit malu saat melihat wanita itu menatapnya dengan senyuman palsu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menambahkan, baiklah, mari kita buat kesepakatan. Mengapa saya tidak meninggalkan artefak ajaib ini bersama Anda juga?
Kalau begitu, nilainya sama. Dia menghela nafas dalam hatinya. Awalnya, dia ingin menipunya. Siapa tahu, dia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun dari kesepakatan ini. Ketika dia mendengarnya, Feng Jiu mengeluarkan sebotol obat dan setelah dia menyimpan dua artefak magis itu, dia berkata, "Kalau begitu, mari kita selesaikan ini dulu. Selebihnya, saya membutuhkan Anda untuk membantu saya mencarikan, saya akan pergi dulu." Setelah dia menganggukkan kepalanya, dia keluar dari kamar bersama Leng Xuang. Setelah meninggalkan pasar gelap, dia naik kereta dan pergi ke istana. Di atas aula utama, Feng Xiao sedang berdiskusi dengan beberapa orang, dan mendengar penjaga di luar masuk dan melaporkan bahwa sang putri telah tiba. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas tetapi tidak melihat sosok apapun. Hanya sampai beberapa saat kemudian, dia melihat putrinya berjalan ke sisinya dengan santai. "Ayah!" Dia menyapanya dan berjalan masuk, matanya menyapu beberapa penjaga Feng Parubaya. "Nona muda." Setelah menyapanya, beberapa dari mereka berkata kepada Feng Xiao, "Bawahanmu harus pergi dulu." Setelah itu, mereka berbalik dan meninggalkan aula. "Jiu kecil, aku baru saja mencarimu. Ayo, kemari dan duduk, aku akan menunjukkan kepadamu pengaturan terbaru." Dia melambai dan memberi isyarat padanya untuk maju. Feng Jiu melangkah maju dan duduk di sebelahnya. "Hadiah pertunangan hampir siap, aku ingin bertanya, menurutmu siapa orang yang paling cocok untuk pekerjaan ini?" Ini seharusnya merupakan pekerjaan yang diselesaikan oleh bawahannya tetapi dia selalu memiliki pendapat yang baik sehingga dia merasa bahwa sehubungan dengan masalah ini, dia mungkin lebih baik. Ini, ada binar di matanya dan setelah dia memikirkannya, dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Jika waktunya tiba, aku akan melakukan perjalanan ini bersama kakek." Mendengar itu, dia ragu-ragu, apakah ini pantas? Apa yang tidak pantas? Terlebih lagi, dengan banyaknya hadiah pertunangan ini, bagaimana kami harus mengirimkannya jika tidak menggunakan pesawatku? Karena alasan ini, lebih baik aku yang pergi. Dia tersenyum lembut dan bertanya, "Tetapi, ayah, haruskah kita pergi ke kota Tiga Sungai untuk mengantar pengantin ke pesta pernikahan? Atau haruskah mereka datang ke pihak kita terlebih dahulu untuk mencari tempat tinggal, dan kemudian membawa pengantin wanita kembali ke pesta pernikahan?" Aku tidak tahu apa-apa tentang hal seperti itu. Nah, begitu kamu sampai di sana, tanyakan pada mereka tentang hal itu. Mereka pasti punya rencana. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Kamu tidak bisa pergi sebagai gadis yang belum menikah, jadi lakukanlah dengan cara ini. Pergi dan mintalah patriark tua keluarga geng untuk pergi bersamamu, kamu juga bisa menganggapnya sebagai penatua. Jika kamu memiliki sesuatu yang kamu tidak yakin, dia akan dapat menjelaskannya kepadamu." Mendengar bahwa itu adalah patriark tua keluarga geng, Feng Jiu mengangguk, "Tidak apa-apa. Hadiah pertunangan sudah siap. Kapan kamu akan mulai?" Dia bertanya lagi. Mata Feng Jiu bergerak ke samping. Setelah beberapa saat, dia berbicara, "Besok. Segera setelah pesawat ditempatkan di luar gerbang istana, pertama-tama aku akan mengambil hadiah pertunangan dan memeriksa orang-orang yang menyertai hadiah tersebut. Kalau begitu, besok aku berangkat." "Bagus, sekarang pergilah dan beritahu kakekmu, aku pribadi akan pergi ke kediaman klan geng, meminta patriark tua geng untuk menemanimu." Dengan itu, dia berdiri dan keluar. Feng Jiu pergi ke tempat kultivasi kakeknya. Ketika dia menemukannya, dia memberitahunya tentang masalah tersebut, memeriksa kondisi fisiknya, dan kemudian meninggalkannya beberapa ramuan untuk meningkatkan kultivasinya. "Kakek, obat bisa membantu kita maju, tapi tidak bisa digunakan terlalu banyak. Pada tahap ini, berdasarkan kondisi fisik kakek, kakek hanya dapat menggunakan 2 botol." Dia memandang kakeknya, yang kulitnya telah berubah sejak dia memasuki pangkat kaisar bela diri, dan terus berbicara. "Setelah 2 botol ini habis, tidak peduli peringkatmu, kamu hanya bisa berhenti dan tidak dapat mengolah lagi." "Hahaha, Feng kecil, yakinlah. Kakek makan lebih banyak garam daripada nasi yang kamu makan, aku tahu itu, jangan khawatir. Aku tidak berada dalam kerangka berpikir yang sama seperti dulu." Patriark tua Feng mengelus jenggotnya dan berbicara sambil tertawa. "Aku yakin kakek geng akan menemanimu. Baiklah, aku akan kembali dulu, aku harus membuat beberapa pengaturan." Dia tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum berbalik. Selain yang diatur oleh ayahnya, dia membawa tim 8 orang Luo Yu dan Leng Xuang bersamanya. Sedangkan Leng Hua,
dia tinggal di kediaman Feng untuk menangani urusan sehari-hari. Keesokan paginya, ketika pesawat mewah itu mendarat di gerbang istana, menarik banyak penonton. Huruf merah kebahagiaan ganda yang ditempel di atas pesawat itu membuat orang-orang takjub. Aku mendengar ayah kaisar yang berkuasa akan menikahi putri dari keluarga terkemuka negara kelas 3. Mereka mengirimkan hadiah pertunangan. Penguasa negara telah memasang berita dan mengirimkan undangan ke seluruh negara tetangga. Hari besar perayaannya adalah tanggal 13 bulan 12. Pasti akan sangat meriah kalau begitu. Itu sudah pasti. Ini adalah bapak bangsa tua, bukan kerabat kaisar. Itu pasti akan menjadi sebuah sensasi. Lihat, itu adalah patriark tua geng. Aku mendengar penguasa negara secara pribadi mengunjungi kediamannya, memintanya untuk menemani rombongan pengiriman hadiah pertunangan. Di depan pesawat, geng tua yang biasa mengenakan jubah abu-abu, mengenakan jubah baru bermotif coklat tua yang membuatnya terlihat lebih energik. Saat dia melihat sesosok tubuh keluar, matanya berbinar. Sesosok tubuh berwarna putih keluar dari gerbang istana dengan langkah anggun. Gaunnya berayun lembut tertiup angin. Dia membawa serta sekelompok orang yang beradab dan bermartabat. Di sisinya ada Leng Xuang, dalam setelan hitam dengan min yang indah dan dingin, lalu selangkah di belakangnya adalah 8 penjaga Feng yang tampan dan luar biasa. Dikelilingi oleh orang-orang ini, gaun putih Feng Jiu tampak lebih megah. Kakek geng, Feng Jiu menyapa sambil tersenyum, maaf aku merepotkanmu. Hahaha, tidak apa-apa. Orang tua ini merasa terhormat. Hahaha, dia tertawa keras, suaranya nyaring dan energik. Feng Jiu tersenyum dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, pergi dan lihat apakah semuanya sudah siap. Baik, ketika beberapa pria itu berjalan menuju pesawat itu, hati mereka tegang. Ini adalah pertama kalinya mereka pergi dengan nona mereka. Meskipun tidak ada yang tahu dari penampilan mereka, mereka belum bisa tertidur sejak mengetahui berita tadi malam. Feng Jiu dan patriark tua geng sedang berbicara, sementara bawahannya menghitung hadiah pertunangan dan personel. Tak lama kemudian, mereka datang untuk melapor. Nona, hadiah dan personelnya semuanya ada di sini. Kami siap memulainya kapan saja. Bagus, jawabnya dan memberi isyarat undangan, kakek geng, tolong. Patriark tua geng mengangguk lalu berbalik dan menginjak pesawat itu. Sambil menapaki tangga, dia menghela nafas dengan emosi yang mendalam di dalam hati. Sungguh tidak terduga bahwa pertama kali dia naik pesawat adalah untuk mengirimkan hadiah pertunangan dari patriark tua Feng. Ketika semua orang naik ke pesawat, Feng Jiu membiarkan mereka semua duduk. Kapal terbang itu mulai naik menuju negara kerukunan besar. Di dalam istana negeri Galop Hijau, putra mahkota Niteng duduk di meja, mengerutkan kening dan merenung setelah mendengar berita terbaru tentang Kekaisaran Phoenix. Matanya penuh dengan kebencian dan ketidakpuasan. Dibandingkan dengan penampilannya saat pertama kali bertemu Feng Jiu, pada saat ini, tubuhnya mengeluarkan aura jahat. Kekaisaran Phoenix, Feng Qingge, atau Feng Jiu, dan laki-laki itu, siapa dia? Setelah kembali, dia ditegur keras oleh ayah kekaisarannya dan berulang kali memerintahkan dia untuk tidak memprovokasi rakyat Kekaisaran Phoenix. Dia juga disuruh memanggil kembali bawahannya karena takut dia tidak tahan pergi ke Kekaisaran Phoenix lagi. Tapi, setelah begitu banyak penghinaan, dia tidak mau melepaskannya. Untuk wanita yang cantik dan mencolok itu, seorang wanita yang seindah api, perasaannya berubah dari kecenderungan awal menjadi obsesi. Untuk melepaskannya, bagaimana mungkin itu terjadi? Tapi dia tidak berdaya memikirkan pria berjubah hitam dan kekuatan di belakangnya. Tuan Neraka, pria itu sebenarnya adalah penguasa istana neraka yang memegang semua kekuasaan di semua negara besar di dunia. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya? Hatinya masih gemetar memikirkan mata dingin dan galak pria itu, mata itu membawa tekanan kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Tangannya terkepal erat, matanya memancarkan cahaya tekad, berbisik, pangeran ini tidak akan melepaskannya. Feng Qingge, pangeran ini pasti akan menangkapmu. Di kediaman Lin di kota Tiga Sungai, negara kerukunan besar. Sejak patriark tua Feng pergi, Susi menjadi lesu. Dia merindukannya dan tidak tertarik pada hal lain. Dia sedang menghitung hari. Ketika Lin Boheng dan Lin Chengzi masuk, mereka melihatnya duduk di halaman dengan satu tangan di pipinya. Mereka saling memandang dan Lin Chengzi berseru sambil tersenyum, Bibi, hari ini adalah hari yang baik. Mengapa tidak keluar jalan-jalan? Susi memandang mereka berdua dan menjawab, tidak, terima kasih,
aku masih harus menyulam sarung bantal bebek Mandarin. Gaun pengantinnya diwariskan oleh ibunya. Awalnya, dia mengira itu tidak akan pernah digunakan, tapi setelah bertahun-tahun, akhirnya itu berguna. Karena dia tidak perlu menyulam gaun pengantinnya, dia memutuskan untuk menyulam sepasang sarung bantal bebek Mandarin. Namun, kali ini dialah pengantin yang ditunggu-tunggu untuk menikah. Dia juga sangat gugup dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, terlebih lagi, orang yang paling ingin dia temui tidak ada. Dia akhirnya resah dan tidak melakukan apapun sepanjang hari, pada akhirnya, tidak ada hasil. Ketika mereka berdua mendengarnya, mereka menggelengkan kepala tanpa daya dan tertawa. Dia telah menyulam sarung bantal ini sejak San Yuan pergi sampai sekarang. Kecepatan ini sangat lambat, untungnya dia tidak perlu menyulam gaun pengantinnya, atau perlu waktu beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Ayah dan anak duduk bersamanya di halaman dan mengobrol. Setelah beberapa saat, tepat ketika keduanya hendak pergi, mereka melihat pelayan bergegas masuk dengan wajah penuh kegembiraan. Ini dia, Patriark, itu di sini. Apa di sini? Lin Boheng meliriknya dan bertanya. Bahkan Lin Chengzi dan Susi juga mengalihkan pandangan mereka dan jatuh kepada pelayan yang terlalu bersemangat. Orang yang mengirimkan hadiah pertunangan ada di sini. Pelayan berkata dengan penuh semangat. Apa? Orang yang mengirimkan hadiah pertunangan ada di sini. Lin Boheng dan Lin Chengzi saling berpandangan, ini juga terlalu cepat kan? Bukankah mereka baru kembali kurang dari 10 hari yang lalu? Mereka kembali secepat ini untuk mengantarkan hadiah pertunangan. Susi berdiri dengan ekspresi terkejut dan bertanya, benarkah? Bagaimana dengan San Yuan? Apakah dia yang mengirimkan hadiah pertunangan? Saya belum melihat siapapun. Saya hanya tahu itu sangat megah. Pesawat mewah itu terbang langsung ke kota Tiga Sungai dan langsung menuju kediaman Lin kita. Pesawat tersebut memiliki tulisan, kebahagiaan ganda, yang besar dan telah menarik perhatian semua orang di kota. Semua orang kagum dan mengikuti pesawat itu. Semua orang menuju keluarga Lin kita untuk mengambil bagian dalam kegembiraan ini. Begitu mereka mendengar ini, ayah dan anak itu tercengang dan mata mereka berbinar gembira. Datang lebih cepat, ikuti aku keluar dan lihatlah. Lin Boheng segera berkata, dan menoleh ke Susi untuk berkata, kamu tetap di sini, jangan keluar. Sebagai wanita, kamu tidak diperbolehkan keluar. Jika San Yuan ada di sini, kakak akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Susi berseri-seri dengan bahagia dan tahu bahwa ini adalah adat istiadat dan tradisi sehingga dia hanya bisa mengangguk malu-malu dan berkata dengan wajah memerah, aku tahu, kakak, cepat pergi dan lihatlah. Hahaha, kakak tahu, Chengzi, ayo pergi. Lin Boheng memandang putranya, lalu dia melangkah keluar dengan cepat. Pada saat ini, semua orang di kediaman Lin telah mendengar berita tersebut dan juga bergegas keluar. Ketika mereka keluar dari istana, mereka melihat sebuah pesawat dengan tulisan, kebahagiaan ganda, mendekat dari jauh. Kecepatan pesawat itu sangat lambat dan terbang pada ketinggian yang sangat rendah. Suara kembang api datang dari atas pesawat. Dengan ledakan yang menggema di langit, bunga berwarna-warni bertebaran dari langit. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Selain pertunjukan kembang api yang megah sepanjang perjalanan, setelah memasuki kota, juga ada permen yang berjatuhan dari pesawat dan seluruh orang di kota bersorak. Seluruh kota Tiga Sungai telah bergejolak, sorak-sorai terus terdengar, dan beberapa kekuatan dan klan keluarga keluar untuk melihatnya juga. Sungguh mengejutkan, pada umumnya kapal udara tidak diperbolehkan masuk ke dalam kota, namun kapal udara ini bisa langsung terbang masuk. Hal ini hanya menunjukkan bahwa pemilik pesawat tersebut memiliki identitas yang cukup tinggi. Ketika mereka mendengar sorak-sorai yang tiada habisnya dari kota, dan melihat gerombolan orang yang datang untuk mengambil bagian dalam perayaan di kediaman Lin, keluarga Lin tercengang sekaligus sangat bahagia. Skala sebesar itu akan membuat seluruh kota tahu bahwa keluarga Lin mereka akan menikahkan putri mereka yang berharga. Itu sungguh mulia dan ini benar-benar membuat mereka terlihat besar. Dengan pertunjukan kembang api warna-warni yang megah dan permen keberuntungan yang dibagikan sampai ke depan pintu keluarga Lin, hal itu menimbulkan sensasi besar di seluruh kota. Saat pesawat di langit secara bertahap mendarat, lingkungan sekitarnya telah dipenuhi oleh gerombolan orang. Semua orang di keluarga Lin berkumpul di sekitar pintu depan, wajah mereka dipenuhi senyuman melihat pemandangan meriah di depan mereka. Mereka sangat gembira dengan tampilan sensasional yang mengirimkan hadiah pertunangan. Bagi yang belum mengetahuinya, pasti mengira hari ini adalah hari pernikahan yang sebenarnya. Padahal,
Hari ini baru prosesi mengirimkan hadiah pertunangan. Pada saat ini, ketika semua orang di sekitar mereka dipenuhi kegembiraan dan keributan, seorang pemuda cantik berjubah merah keluar dari pesawat. Dia memiliki watak yang sangat baik dan sangat tampan. Saat dia muncul, desahan keheranan bergema di sekitar sama seperti tatapan penghargaan tertuju padanya. Wow, pemuda itu kelihatannya sangat baik. Pemuda yang luar biasa. Anak muda ini berasal dari keluarga siapa? Dia terlihat sangat luar biasa. Di tengah diskusi panas para penonton, Feng Jiu yang berpakaian merah turun dari pesawat. Saat dia berjalan, patriark keluarga geng tua, Leng Xuang, Luo Yu dan anggota rombongan lainnya mengikuti di belakang. Selain Leng Xuang yang berpakaian hitam, 8 pengawal Feng lainnya semuanya mengenakan pakaian pengawal Feng berwarna perak. Mereka karismatik dan memancarkan aura yang garang, seperti pedang yang menunggu untuk dihunuskan. Di tengah kerumunan yang padat, pemuda berjubah merah yang berjalan di depan bahkan lebih mempesona, dan sekilas, semua orang dapat melihat bahwa pemuda cantik itu adalah tuan dari orang-orang itu. Kakek Lin, saya mengirimkan hadiah pertunangan atas nama kakek saya. Feng Jiu melangkah maju dan tersenyum sambil berkata dan berjalan mendekat. Hahaha, ternyata itu adalah Jiu kecil. Lin Boheng awalnya ingin memanggilnya gadis Feng, tapi dia masih mengenakan pakaian pria, jadi dia malah memanggilnya Jiu kecil. Pada saat yang sama, tatapannya beralih ke lelaki tua di sisinya. Ini adalah teman baik kakekku. Dia adalah patriark tua dari keluarga geng di kota Bulan Berawan. Dia diundang oleh kakek dan ayahku untuk melakukan perjalanan ini bersama saya. Feng Jiu tersenyum dan memperkenalkan keduanya satu sama lain. Patriark Lin, aku sudah lama mendengar namamu. Patriark tua geng menyatukan kedua tangannya saat dia menyapanya dengan senyuman. Mengenai urusan Lin Boheng, dia juga mendengarkan gadis Feng sepanjang jalan dan mengagumi gayanya dalam melakukan sesuatu dan temperamennya. Ketika mendengar ini, Lin Boheng balas tersenyum dan menjawab dengan sopan, itu adalah teman San Yuan. Tolong, Jiu kecil, saudara geng, silakan lewat sini. Dia mengundang mereka ke istana. Feng Jiu tersenyum dan berjalan masuk bersama dengan patriark tua geng. Leng Xuang mengikutinya tetapi 8 pengawal Feng tetap tinggal dan mengatur agar para pelayan membawa kotak hadiah pertunangan ke kediaman Lin. Saat orang banyak melihat kotak-kotak hadiah pertunangan yang diturunkan dan dibawa ke kediaman Lin, mereka kembali terkagum-kagum. Ini, baru saja mengirimkan hadiah pertunangan. Aku pikir ini adalah pernikahannya. Ini terlalu besar untuk sekadar mengirimkan hadiah pertunangan. Apa yang kamu tahu? Konon keluarga Lin akan menikahkan wanita bernama Susi. Dia adalah saudara perempuan dari Patriark Lin dan dia akan menikah dengan Kaisar Agung Kekaisaran Phoenix. Dikatakan bahwa Kekaisaran Phoenix ini adalah kekaisaran baru yang baru saja terbentuk. Kaisar Agung dan Patriark Lin saudara angkat. Lalu siapa pemuda berbaju merah itu? Apakah dia pangeran Kekaisaran Phoenix? Ini tidak diketahui, tetapi dikatakan bahwa kaisar hanya memiliki saguruak perempuan. Tetapi aku belum pernah mendengar tentang seorang anak laki-laki. Orang-orang sedang berdiskusi di luar. Mereka melihat kotak-kotak berisi hadiah pertunangan dibawa ke kediaman Lin dan terkagum-kagum melihat skalanya yang besar. Ada 100 kotak hadiah pertunangan. Itu membuat mereka sangat bersemangat. Di dalam, kecuali personel utama kediaman Lin, kaum perempuan tidak bisa memasuki aula. Para penjaga diperintahkan untuk membersihkan beberapa ruang. 100 kotak hadiah pertunangan ditempatkan di halaman depan aula terlebih dahulu. Kotak-kotak itu terisi penuh dengan hadiah pertunangan, memenuhi seluruh halaman. Pemandangan itu membuat banyak wanita diliputi rasa iri. Di aula, Lin Boheng, Patriark Lin, menempati kursi utama, sementara Feng Jiu dan Patriark tua geng duduk di posisi pertama dan kedua. Lin Chengzi duduk satu tingkat lebih rendah. Di sebelah kanan Lin Boheng adalah para tetua klan dan putra-putranya yang lain. Feng kecil, tanggal berapa yang kalian pilih? Mengapa kamu mengirimkan hadiah pertunangan begitu cepat? Dan bagaimana dengan kakekmu, mengapa dia tidak ada di sini? Lin Boheng bertanya. Faktanya, dia tidak peduli apakah orang yang mengirimkan hadiah itu adalah patriark tua Feng atau bukan. Namun, dia mengira saudara angkatnya akan datang. Karena itu, dia mengajukan pertanyaan ini karena tidak menemukan orang tersebut. Feng Jiu menoleh padanya dan berkata sambil tersenyum, kami memilih tanggal ke-13 dari bulan ke-12, mengirimkan hadiah pertunangan sebelum hari baik yang telah diperhitungkan. Sedangkan kakek, dia telah berkultivasi dalam pengasingan tertutup sejak dia kembali ke rumah.
Sekarang dia telah menembus leluhur bela diri dan memasuki ranah kaisar bela diri. Baru-baru ini, dia ingin membuat terobosan lain dan memasuki sage bela diri. Jadi, hanya kakek geng dan saya yang datang untuk mengantarkan hadiah. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya memberi hormat. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak memuaskan, saya harap kakek Lin dan orang-orang terkemuka lainnya tidak menyalahkannya. Hahaha, tidak sama sekali. Lin Boheng tertawa keras. Terkejut, dia bertanya, Sanyuan baru saja kembali dan sudah mencapai pangkat kaisar bela diri. Bagaimana dia bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Bagaimana mungkin? Feng Jiu tersenyum, saya juga menyuruhnya melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Apakah dia bisa maju atau tidak adalah satu hal. Dia harus mencoba yang terbaik. Ya, dia harus mencoba yang terbaik. Dia terlalu peduli dengan pendapat orang. Dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya lalu berbalik ke arah Patriark Tua Geng. Kali ini, kami benar-benar memaksakan kehendak saudara geng. Anda pasti mengalami perjalanan yang melelahkan. Anda harus beristirahat di manor kami selama 2 hari. Tidak merepotkan sama sekali. Dengan senang hati saya datang ke sini atas nama Sanyuan untuk mengantarkan hadiah pertunangan. Patriark Tua Geng tersenyum. Saat mereka berbicara, seorang penjaga Feng masuk dan melaporkan bahwa 100 kotak hadiah pertunangan telah dipindahkan. Dia mengeluarkan daftar itu dan maju untuk menawarkannya dengan kedua tangan. Patriark Lin, ini adalah daftar hadiah pertunangan. Silakan ikuti saya untuk keluar dan biarkan saya menyerahkan hadiahnya. Baiklah, kalau begitu kita pergi bersama. Lin Boheng mengangguk, memberi isyarat kepada beberapa tetua klan untuk pergi keluar bersama. Melihat kota-kota itu menumpuk di halaman, wajah mereka dipenuhi senyuman. Dalam sudut pandang klan Lin, 100 kotak hadiah pertunangan bukanlah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun dengan penyerahan ratusan kotak kado ini, terlihat bahwa mereka begitu mementingkan pernikahan ini. Hal ini membuat klan Lin sangat bersyukur. Terlebih lagi, belum lagi hadiah pertunangan, cara pengiriman hadiah yang hebat dan megah ke dalam kota telah menyelamatkan muka klan Lin. Total ada 3 porsi untuk daftar hadiah pertunangan, 1 untuk pengantin pria, 1 untuk pengantin wanita, dan 1 untuk keluarga pengantin wanita. Patriark Tua Geng mengambil sepotong dan membacakan hadiah dalam daftar. Seorang penjaga akan mengangkat kotak itu di depan semua orang, menunjukkan isinya kepada keluarga Lin, menutup kotak itu dan membawanya oleh keluarga pengantin wanita untuk dimasukkan ke dalam gudang mereka. Ketika semua orang mendengar bahwa Patriark Tua Geng menyebutkan semua nama hadiah dan melihat kotak-kotak dibuka satu persatu yang berisi harta berharga sampai penuh, mereka terpesona. Mereka dibuat bingung oleh harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang terungkap di hadapan mereka. Mutiara berharga dari Laut Selatan, giok yang tak bernoda, emas dan permata. Kotak-kotak berisi harta langka yang terisi sampai penuh dibuka di depan mata mereka yang terpesona. Bahkan setelah mereka mempersiapkan hati mereka, dengan setiap pengenalan isi di dalam kotak, mereka menunggu dengan antisipasi untuk mengungkapkannya. Ratusan kotak harta berharga, permata langka, dan bahan obat dibawa ke kediaman Lin. Sampai kotak terakhir dibawa masuk, dia berhenti dan melirik ke arah Feng Jiu dan melihat Feng Jiu mengangguk, barulah dia berdehem sebelum berkata, kotak terakhir, 100 botol ramuan yang berharga. Ketika mereka mendengar kata-katanya, semua orang terperangah ketika mereka saling menatap dalam keadaan tidak percaya. Apa yang baru saja mereka dengar? 100 botol ramuan berharga. Mereka pasti bercandakan. Itu seharusnya hanya obat-obatan biasa tetapi mereka terlalu malu sehingga mereka melebih-lebihkan dan mengatakan bahwa itu adalah ramuan yang berhargakan. Semua orang memasang ekspresi aneh, tidak ada yang percaya bahwa itu adalah kebenaran. 100 botol ramuan berharga terlalu sulit dipercaya dan menurut mereka itu tidak mungkin. Sampai kotak itu dibawa ke depan dan dibuka di hadapan semua orang ketika keheningan yang aneh memenuhi udara. 2 baris botol rapi disajikan dan ekspresi semua orang berubah. Ketika Feng Jiu melihat ekspresi semua orang, dia tidak mengatakan apapun tetapi menunjukkan senyuman penuh arti. Dia tidak menjelaskan apapun lebih jauh dan hanya melihat kotak itu ditutup dan dibawa ke kediaman Lin dalam diam. Baru setelah Lin Chengzi melihat sekilas senyumnya yang dalam, dia diam-diam terkejut. Dia juga tetap diam. Setelah mereka menerima hadiah, semua orang di keluarga Lin menjadi sangat sibuk. Mereka berdedikasi untuk memastikan bahwa tamu-tamu mereka yang melakukan perjalanan dari jauh dilayani dengan baik. Pada saat yang sama, mereka juga menghibur mereka yang mengikuti pesawat tersebut untuk berpartisipasi dalam kemeriahan.
Feng Jiu datang ke halaman rumah Suksi dan memberitahu dia tentang situasi kakeknya. Kalau bukan karena kakek sibuk berkultivasi sekarang, dia akan melakukan perjalanan ini secara pribadi. Dia memintaku untuk menyampaikan perkataannya kepadamu dan berharap Bibi Suksi tidak menyalahkannya. Feng Jiu menatap wanita cantik di hadapannya dan matanya tersenyum. Dengan wajah senyum manis dan kebahagiaan, Suksi menjawab dengan malu-malu, aku mengerti. Ketika kamu kembali, katakan padanya untuk menjaga dirinya sendiri, jangan terlalu memaksa dirinya sendiri. Feng Jiu tersenyum nakal sambil memberikan slip itu padanya, ini daftar hadiah pertunangan, tolong simpan dengan baik. Baiklah, dia menyimpannya dengan benar dan berkata, kamu pasti lelah setelah perjalanan panjang ini, cepat kembali dan istirahat lebih awal. Aku akan mencarimu untuk sarapan besok. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali istirahat dulu. Dia terkekeh dan berbalik untuk pergi. Di halaman lain, Lin Chengzi memikirkan kembali senyuman Feng Jiu yang dalam hari ini. Dia bingung, apakah 100 botol itu benar-benar hanya obat biasa? Jika itu hanya obat biasa, maka mereka tidak akan mengirimkannya sebagai hadiah pertunangan. Tetapi jika memang demikian, apakah itu mungkin? Lagi pula, obat-obatan yang disebut ramuan berharga sangat sedikit dan langka, hanya 1 botol saja tidak ternilai harganya, apalagi 100. Itu seharusnya tidak mungkin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Melihat suaminya mondar-mandir sambil bergumam pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening, istrinya tidak bisa menahan tawa dan bertanya dengan nada geli, ada apa denganmu? Kamu berjalan berputar-putar dan aku pusing hanya melihatmu. Aku masih memikirkan tentang semua hadiah pertunangan yang diterima hari ini. Kenapa kamu tidak tidur dulu? Tidak perlu menungguku. Dia melambaikan tangannya dan berpikir apakah dia harus pergi ke rumah ayahnya untuk berdiskusi atau tidak. Hadiah pertunangan. Itu milik Bibi, kenapa kamu mengkhawatirkannya? Istrinya tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak akan mengerti. Dia mengatakannya tanpa daya sambil menyilangkan tangannya dan terus berjalan mondar-mandir sebelum dia berkata, aku pikir sebaiknya aku pergi dan membicarakan hal ini dengan ayah. Saat dia mengatakannya, dia langsung keluar tetapi ditarik kembali oleh istrinya. Dia memandangnya dengan tidak percaya dan berkata, lihat sudah jam berapa sekarang. Tidak bisakah kamu menunggu sampai besok untuk berdiskusi? Belum lagi semua hadiah sudah ada di Manor dan tamu kita masih bertempat tinggal di Manor. Tidak peduli betapa cemasnya kamu tentang masalah hadiah pertunangan, apa yang akan dipikirkan orang lain. Lin Chengzi tertegun sejenak sebelum dia memandangnya dan bertanya, apa yang akan dipikirkan orang lain. Ia tidak merasa ada sesuatu yang luar biasa yang perlu dibicarakan oleh ayahnya. Suamiku, hadiah pertunangan itu untuk Bibi, meskipun itu ayah, dia tidak akan menyentuhnya. Dia pasti akan meninggalkannya untuk mas kawinnya sehingga ketika dia menikah dengan Kekaisaran Phoenix, dia tidak akan malu. Itu sebabnya aku pikir kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini. Bahkan ayah belum mengatakan apapun, jadi meskipun ada orang yang mengatakan sesuatu, itu pasti ayah dan bukan kamu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, identitasmu adalah keponakannya, kamu bahkan dari generasi muda. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia memikirkannya lagi dan menyerah. Lupakan saja, kita akan membicarakan hal ini ketika mereka kembali. Sangat tidak pantas membicarakan hal ini saat para tamu masih ada. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan mengesampingkan hal ini untuk saat ini, namun dalam hatinya dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meyakinkan dirinya sendiri untuk mencari kesempatan untuk melihat-lihat 100 botol obat itu. Keesokan harinya, pagi itu cerah dan setelah Feng Jiu sarapan bersama Suksi, Feng Jiu pergi bersama Patriark Tua Geng, Leng Xuang, dan 8 pengawal Feng. Karena mereka telah melakukan perjalanan jauh ke sini, dia ingin mengajak mereka keluar untuk melihat-lihat dan melihat keindahan negara kelas 3. Ketika Lin Boheng ingin pergi ke sana dan mencari Feng Jiu dan Patriark Tua Geng untuk mengobrol dan minum teh, dia mendengar bahwa mereka sudah keluar pagi-pagi sekali untuk melihat-lihat. Tidak ada yang menemani mereka keluar. Dia bertanya dengan alis berkerut, merasa bahwa ini tidak mencerminkan diri mereka dengan baik dan membuat mereka terlihat tidak sopan. Kakak laki-laki, Suksi berjalan mendekat dan setelah dia melihat reaksinya, dia tertawa dan menjawab, aku ingin menemani mereka tetapi gadis Feng mengatakan bahwa dia pernah ke sini sebelumnya dan akrab dengan daerah tersebut sehingga dia sendiri yang akan membawa mereka keluar, aku melihat bahwa mereka adalah kelompok yang cukup besar sehingga aku tidak mengikutinya.
Membiarkan tamu kita berkeliling kota sendiri tetap menunjukkan bahwa kita tidak ramah. Dia menggelengkan kepalanya dengan alisnya yang masih berkerut. Tidak apa-apa, kita semua adalah keluarga. Suksi tertawa dan menarik tangannya dan berkata, "Kakak, ku dengar penyerahan hadiah pertunangan begitu spektakuler sehingga membuat semua orang terpesona. Aduh, bagaimana mungkin aku melewatkannya? Hahaha, kamu tidak perlu khawatir, semuanya milikmu. Kakak tidak akan menyentuhnya satupun. Jika waktunya tiba, selain semua hadiah pertunangan ini, kakak juga akan menyiapkan sesuatu untukmu." Beberapa kakak laki-lakimu yang lain juga menyebutkan bahwa mereka juga akan menyiapkan sesuatu dan jangan lupakan beberapa keponakanmu. Jika sudah waktunya menikah, kamu bisa menikah dengan kemegahan. Kakak, bukan itu maksudku. Dia tidak bisa menahan tawa. Ketika dia mendengar bahwa saudara laki-lakinya dan keponakannya juga akan menyiapkan mahar untuknya, hatinya tersentuh. Lin Boheng terkekeh dan berkata, "Mereka datang begitu tiba-tiba dan aku belum sempat memberitahu ayah dan ibu. Namun, ketika kamu menikah, mereka pasti akan kembali pada waktunya untuk menghadirinya." Ketika mereka memikirkan orang tua mereka, keduanya memperdalam senyuman mereka. Kedua orang tua mereka berusia lebih dari 100 tahun. Mereka berdua masih sehat dan seranggaar. Mereka tidak tinggal di keluarga utama tetapi tinggal selama beberapa waktu di antara beberapa putra mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berada di keluarga utama dalam beberapa bulan terakhir, tetapi mereka mengetahui tentang pernikahan ini. "Kakak, karena tanggal pernikahan adalah hari ke-13 bulan ke-12, biarlah ayah, ibu, dan beberapa saudara laki-laki kembali bersama." Dia tersenyum dan sangat senang bisa bertemu mereka lagi. Klan mereka besar. Putra dan putri hidup terpisah setelah mereka dewasa. Penerus klan tersebut adalah putra tertua, Lin Boheng. Sedangkan saudara-saudara lainnya tinggal terpisah dan mendirikan rumah tangga sendiri. Mereka tidak tinggal di kota yang sama, hanya jika ada acara besar keluarga bisa berkumpul. Hahaha, kemarin pagi ada seseorang yang menyampaikan pesan itu, aku rasa mereka akan tiba paling lambat besok. Itu bagus kalau begitu. Dia mengangguk dan tersenyum. Aku akan kembali dulu. Aku belum selesai menyulam sarung bantal bebek Mandarinku. Dia menggelengkan kepalanya dan melambai ke belakang. Sementara itu, Feng Jiu mengajak mereka berkeliling kota Tiga Sungai. Pada siang hari, mereka memasuki lantai 2 sebuah restoran, memesan 2 meja dan memesan makanan dan anggur. "Kakek geng, akankah kakekku datang ke kota Tiga Sungai secara pribadi untuk mengantar pengantin wanita ke pesta pernikahan?" Dia bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menuangkan anggur untuknya. Dia mengelus jenggotnya dan menjawab, "Kita perlu berdiskusi dengan klan Lin tentang masalah ini. Kota Tiga Sungai jauh dari kita, aku khawatir dia akan mengalami beberapa kecelakaan saat dalam perjalanan untuk mengawal pengantin wanita. Yang terbaik adalah membawa mereka ke kota bulan berawan kita terlebih dahulu, dan kemudian menyambut mereka di istana pada hari baik itu." Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan ucapannya, "Kita telah berbicara sampai saat ini. Adapun keputusan akhir, kita harus mendiskusikannya dengan klan Lin." Dia mengangguk, "Itu harus dilakukan seperti itu." Setelah makan di restoran, rombongan pergi mengelilingi kota. Baru pada malam hari mereka kembali ke kediaman Lin dan membicarakan cara menyambut pengantin baru. Ketika Lin Boheng mendengar apa yang dikatakan Patriark Tua Geng, dia mengangguk setuju. Memang benar tempat ini jauh dari Kekaisaran Phoenix. Dibutuhkan 2 hari perjalanan bahkan dengan pesawat. Sungguh merepotkan untuk menjemput pengantin wanita di sini. Setelah jeda, dia berbicara lagi. "Mari kita lakukan. Saat itu, kami akan mengantarkan pengantin wanita. Pertama-tama kalian akan mencari tempat di kota bulan berawan untuk kami tinggali, lalu Sanyuan akan datang untuk mengantar pengantin wanita dari sana. Dengan begitu, nyaman bagi kedua belah pihak, bisa menghemat banyak dan juga bisa mengurangi terjadinya kecelakaan." Feng Jiu dan Patriark Tua Geng saling memandang dan berbicara secara bersamaan, "Ini lebih baik, tentu saja kami setuju." Itu sudah beres." Lin Boheng tertawa keras. Selanjutnya, Feng Jiu menyebutkan akan kembali keesokan harinya. Mengetahui bahwa mereka akan pergi, Lin Boheng bertanya, "Apakah kamu tidak ingin tinggal 1 hari lagi? Orang tuaku akan kembali. Mereka seharusnya tiba paling lambat besok." Feng Jiu menjawab sambil tersenyum. "Akan ada kesempatan untuk bertemu nanti. Perjalanannya masih panjang. Saya pikir saya akan kembali lebih awal agar mereka tidak khawatir." "Baiklah kalau begitu.
Aku tidak akan menahanmu. Aku akan mengantarmu besok pagi. Dia mengangguk, matanya dipenuhi tawa. Bagus. Terima kasih banyak, kakek Lin. Keesokan harinya, setelah semua anggota klan Lin mengantar mereka pergi, Feng Jiu dan yang lainnya berangkat dengan pesawat seperti biasa. Perjalanan ke negeri kerukunan besar membuka mata Patriark tua geng dan memperkuat tekadnya untuk maju dalam kultivasinya. Klan Lin menyaksikan pesawat itu berangkat sampai menghilang di awan dan menghilang dari pandangan. Kemudian, mereka berbalik dan berjalan menuju mansion sambil berbicara. Ayah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Lin Chengzi menahan diri selama 2 hari. Setelah melihat Feng Jiu dan yang lainnya pergi, dia tidak bisa menahan diri. Lin Boheng kembali menatapnya dan memberi isyarat, datanglah ke ruang kerja. Dia melangkah masuk. Di dalam ruang kerja, Lin Boheng duduk sambil memandangi putranya yang mengikutinya. Katakan, apa masalahnya? Ini tentang hadiah pertunangan Bibi. Dia juga duduk. Menurutku 100 botol ramuan itu tidak seperti yang kita duga. 100 botol ramuan itu. Dia menatapnya. Jadi apa yang kamu pikirkan? Kekaisaran Phoenix terbentuk belum lama ini. Meskipun kediaman Feng dianggap perkasa, ramuan bagus apa yang bisa dimiliki negara kelas 9? Ia menuangkan secangkir teh dan meminumnya sambil berbicara, namun baik atau buruknya obat itu juga tergantung niatnya. Kita tidak bisa tidak menyukainya. Jangan menyebutkannya lagi. Menyadari bahwa ayahnya salah paham, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak, ayah, katanya, menurutku ini bukanlah ramuan sederhana, aku khawatir itu adalah harta karun. Setelah minum secangkir teh, Lin Boheng meliriknya dan bertanya dengan tenang, mengapa menurutmu begitu? Apakah ayah lupa apa yang sedang kamu selidiki? Cucu Paman Feng, Feng Jiu, bukanlah orang yang sederhana. Lagi pula, berapa lama Paman Feng kembali ke rumah? Dia sebenarnya telah mencapai pangkat kaisar bela diri, sehingga kita dapat melihat bahwa dia pasti dibantu oleh ramuan. Ditambah lagi, mereka mengirimkan ratusan botol ramuan. Ini sudah membuktikannya. Maksudmu mereka punya alkemis? Dia mengangguk, dan mungkin juga seorang alkemis yang hebat. Itu sebabnya menurutku 100 botol itu tidak sederhana. Lin Boheng terdiam sejenak, kita tidak banyak menangani obat-obatan. Jika kita benar-benar ingin mengetahuinya, kita harus membawa mereka ke perkumpulan alkemis untuk memverifikasinya. Saat dia berbicara, dia mendengar pelayan melaporkan dari luar. Patriark, Tuan dan Nyonya tua telah kembali. Mendengar hal tersebut, ayah dan anak di ruang kerja terkejut. Mereka segera berdiri dan pergi keluar. Lin Boheng bertanya, di mana mereka? Mereka ada di aula sekarang. Saat pelayan menjawab, Lin Boheng dan Lin Chengzi sudah bergegas ke aula. Di luar halaman, sebelum memasuki aula, mereka mendengar tawa meriah di dalam. Mereka masuk dan melihat 2 orang duduk di kursi utama. Lin Boheng memberi hormat kepada mereka. Ayah ibu, itu yang tertua dan Chengzi. Wanita tua yang duduk di atas tahta itu tampak berusia sekitar 60 tahun dengan wajah yang ramah. Matanya dipenuhi tawa, menatap putra dan cucunya. Chengzi memberi hormat kepada kakek dan nenek. Lin Chengzi berlutut dengan hormat dan bersujud kepada pasangan tua itu. Bagus bagus bagus. Bangun, bangun, Chengzi. Datang dan biarkan nenek melihatmu. Apakah kamu tidak berkultivasi pada hari-hari ini? Bagaimana kamu bisa berkultivasi tanpa membuat kemajuan? Lin Chengzi tidak bisa menahan tawa. Nenek, aku telah berkultivasi, tetapi semakin tinggi peringkatnya, semakin sulit untuk maju. Cucumu di sini sedang mencoba yang terbaik. Bagi kami para kultivator, kultivasi adalah prioritas utama. Hanya dengan menjadi lebih kuat maka umur kita akan semakin panjang. Kamu tidak boleh malas, kamu harus rajin berkultivasi. Baiklah baiklah, jangan membicarakan ini segera setelah kamu kembali. Orang tua di sebelahnya berkata dalam suasana hati yang buruk. Dia tersenyum dan memberitahu cucunya, berkultivasi secara perlahan, jangan khawatir. Mari kita tidak membicarakan hal ini hari ini. Setelah mengatakan ini, dia memandang putranya dan bertanya, segera setelah kami memasuki kota, kami mendengar bahwa hadiah pertunangan dikirim dengan cara yang begitu megah dan perkasa. Di mana mereka? Apakah mereka masih di istana? Lin Boheng menjawab dengan tergesa-gesa, mereka baru saja pergi belum lama ini. Kemudian dia menyerahkan daftar hadiah pertunangan. Ini daftar hadiah pertunangan, aku harap ayah dan ibu bisa memeriksanya. Patriark tua memeriksanya. Ketika dia melihat yang terakhir,
daftarnya berisi 100 ramuan langka, dia mengelus jenggotnya. Pernahkah kamu melihat ratusan ramuan obat ini? Harta karun. Negara kecil mereka hanya kelas 9, dari mana ramuan langka ini berasal? Sulit bagi klan seperti mereka untuk mendapatkan beberapa botol, bagaimana mungkin mereka membagikan 100 botol? Apakah ini obat biasa? Namun, jika hanya obat biasa, tidak mungkin dikirimkan sebagai hadiah pertunangan. Aku hanya memeriksa dan menerimanya. Adapun 100 botol obat yang disebutkan dalam daftar, aku tidak membukanya. Kalau begitu kirimkan ke perkumpulan alkemis untuk verifikasi. Susi masuk sambil tersenyum. Dia datang ke sisi ibunya dan memegang tangannya dengan penuh kasih sayang. Ayah, ibu, akhirnya kamu sampai di sini. Susi, kamu berani mengatakan itu. Patriark tua memelototinya. Katakan, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa mengirim orang untuk menculik Sanyuan? Sungguh hal yang konyol untuk dilakukan. Baiklah, tidak perlu berbicara dengannya dengan cara seperti ini. Wanita tua itu memandangnya dengan tidak senang dan menatap lelaki tua itu. Dia menepuk tangan Susi dan tersenyum. Jangan dengarkan ayahmu. Orang tua itu terlalu kunomor kamu baik-baik saja, itulah yang harus kamu lakukan. Setelah mendengar ini, para tetua klan dan putra-putra yang duduk di bawah mereka menundukkan kepala atau melihat ke tempat lain, dan beberapa dari mereka tidak dapat menahan senyum. Sang patriark tua meniup janggutnya dan menatap mereka. Bibirnya bergerak tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia hanya mendengus dan tidak membuka matanya. Kakak, kamu sudah melihat ayah dan ibu. Mengapa kamu tidak memperhatikan kakak ketigamu? Pria parubaya yang duduk di sampingnya dengan bercanda berkata, kakak ketiga mendengar bahwa kamu akan menikah dan meminta adik iparmu menyiapkan hadiah yang murah hati untukmu. Tapi, tidak ada yang ingin kamu ungkapkan. Dia tertawa lembut. Kakak ketiga, begitu aku mendengar kalian semua kembali bersama, aku pergi ke dapur untuk meminta mereka memasak hidangan favoritmu. Kalau tidak, aku tidak akan menunggu sampai sekarang. Hahaha, aku tahu adik perempuanku selalu menyayangiku dalam hatinya. Kami juga mengatakan dalam perjalanan, kali ini kami akan kembali untuk tinggal sampai kamu menikah. Ngomong-ngomong, apakah Sanyuan akan datang ke kota Tiga Sungai untuk mengantar pengantin wanita? Apakah semua ini sudah diatur? Kakak kedua bertanya sambil menatap adiknya sambil tersenyum. Kakak tertua telah mengatur segalanya. Dia tersenyum malu-malu, tampak menawan seperti seorang putri yang menunggu untuk menikah. Susi, kemarilah, temani ibu ke halaman rumahmu. Biarkan mereka berbicara dengan santai di sini. Wanita tua itu memberi isyarat untuk membantunya berdiri. Setelah berbicara dengan semua orang, Susi menemani ibunya pergi lebih dulu. Saat mereka pergi, semua orang masih menahan mood untuk mengobrol dan tertawa. Sang patriark tua memberitahu putra sulungnya, suruh seseorang membawa kotak berisi 100 botol ramuan ke sini. Baik, Lin Boheng mengiyakan. Dia secara pribadi pergi dan meminta beberapa orang membawa kotak itu kepadanya. Mereka meletakkannya dengan hati-hati di tengah aula. Patriark tua memberi isyarat untuk membukanya. Semua orang melihat bahwa setelah Lin Boheng membuka segel, ada 50 botol di atas. Lapisan dari kotak. Botol-botol itu sangat indah seolah-olah masing-masing telah dibuat sesuai pesanan. Patriark tua mengambil botol untuk dilihat. Matanya yang tajam melihat pola khusus yang terukir di bagian bawah botol. Dia terkejut, lalu memanggil dengan tangannya, kalian, datanglah lihat pola botol ini. Apakah menurutmu terlihat familiar? Mendengar ini, putra tertua dan kedua datang untuk melihat. Selain desain botolnya yang sangat indah, dia juga merasa familiar dengan pola di bagian bawah botol. Dia tidak dapat untuk tetapi mengerutkan kening dan berpikir sebelum berkata, aku merasa seperti aku melihatnya di suatu tempat sebelum itu tampak persis yang sama. Dengan kilatan wawasan yang tiba-tiba, dia menepuk pahanya dan berkata, oh, itu benar. Dia cepat-cepat mengeluarkan gambar botol yang indah dengan pola di bagian bawah. Ketika mereka membandingkan keduanya, ayah dan anak itu terkejut. Mata mereka terbelalak saat menatap botol-botol itu dengan tidak percaya. Orang-orang di sebelah mereka melihat ini dan menjadi bingung. Apa yang terlihat familiar? Pernahkah kamu melihat botol ini sebelumnya? Namun, baik ayah maupun anak tidak berbicara. Mereka mengambil beberapa botol lagi untuk dilihat, semuanya memiliki pola yang sama di bawah botol. Mereka tertegun dan berbicara dengan nada tidak percaya, ini bukan mimpikan. Kakak, apakah kotak ramuan ini benar-benar dari Kekaisaran Phoenix?
Putra kedua hampir pingsan karena kaget dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, ada apa? Ada apa dengan ramuan ini? Dia bertanya-tanya pada ekspresi aneh mereka. Putra kedua meneguk air liur dan bertanya setenang mungkin. Kakak, tetua klan, pernahkah kamu mendengar tentang seorang alkemis bernama Dokter Hantu? Salah satu tetua klan menjawab, aku pernah mendengar bahwa ramuan yang dibuat oleh orang ini sangat berharga. Produk-produk tersebut sangat berharga di pasar setiap negara besar. Orang ini legendaris. Legenda yang luar biasa. Dia memurnikan sangat sedikit ramuan, tetapi setiap botol sangat berharga dan tak tertandingi. Banyak monster tua yang terjebak dalam kultivasi mereka, tetapi selama mereka menggunakan salah satu ramuannya, mereka dapat menembus penghalang dan maju dengan lancar. Setiap botol obatnya sangat berharga. Kalaupun ada yang menawarkan harga setinggi langit, belum tentu bisa membelinya. Dia berkata dengan penuh semangat. Melihat ekspresi pendengarnya, dia merasa semakin bersemangat dan tidak bisa tenang. Pada titik ini, bahkan Patriark tua sedikit gemetar karena kegembiraan. Wajahnya memerah dan matanya dipenuhi kegembiraan. Kali ini kami melihat lelang ramuan canggih Dokter Hantu di pasar gelap. Monster tua dari klan dan kekuatan utama dikirim ke tempat kejadian. Mereka keluar untuk bersaing memperebutkan sebotol ramuan itu. Harga akhirnya ternyata sangat tinggi. Putra kedua melanjutkan, ayah ingin menawar, tetapi harganya terlalu tinggi dan tawarannya tidak turun. Kemudian aku menemukan beberapa koneksi dan memperoleh pola khusus Dokter Hantu, kalian tahu, inilah yang aku dapatkan kembali dengan susah payah. Penonton tercengang dan tidak merespon sesaat. Lalu apa? Apa hubungannya dengan ramuan ini? Pasangan ayah anak Lin Boheng dan Lin Chengzi sangat tercengang. Mereka segera melangkah maju dan mengambil sebotol ramuan untuk membandingkan polanya dengan gambarnya. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa pola-pola tersebut serupa. Pikiran mereka sangat terguncang dan mata mereka terbelalak karena takjub. Kedua pola ini persis sama. Apa? Mendengar kata-kata ini, para tetua klan dan beberapa orang lain di dekatnya bergegas mengelilinginya, tetapi lelaki tua itu berteriak kepada mereka untuk berhenti sebelum mereka mendekat. Merek berdiri dalam diam. Kerumunan berhenti di jalurnya, tubuh mereka menegang. Mereka memandangi lelaki tua itu dan kemudian pada botol di tangannya serta gambar di tangan lelaki tua itu, Lin. Dia ingin berbicara, tetapi di bawah tatapan lelaki tua itu, tidak ada yang membuka produk atau bergerak. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi. Ada apa ini? Bagaimana jika ramuannya terjatuh dan tumpah? Patriark tua berbicara dengan marah, menatap ke arah kerumunan. Kembali ke tempat dudukmu. Baik, wajah semua orang memanas. Mereka menyadari kesalahan mereka dan kepala mereka tertunduk karena malu. Setelah memberikan tanggapan kepada Patriark tua, mereka kembali ke tempat duduk mereka satu demi satu. Mata mereka terpaku pada lelaki tua itu. Setelah melihat mereka semua duduk, Patriark tua terbatuk ringan. Meskipun botol ramuan ini sama dengan desain khusus Dokter Hantu, kami tidak tahu banyak tentang ramuan di dalamnya. Lagi pula, ada lebih dari 100 botol ramuan. Jika itu benar-benar ramuan Dokter Hantu, itu bukanlah masalah sepele. Dia berhenti dan matanya yang tajam menyapu kerumunan, kalian semua telah mendengarnya hari ini dan seharusnya tahu untuk tidak menyebutkan hal ini bahkan kepada istri dan anak-anakmu. Jika ini benar-benar obat Dokter Hantu, begitu berita ini keluar, pasti akan membawa bencana bagi klan Lin kita. Namun, selama kita menggunakannya dengan baik, itu akan menjadi titik balik bagi klan Lin. Suaranya bergetar di akhir pidatonya. Kerumunan itu saling memandang, mengangguk dan menjawab serempak, ya, kami tahu. Kami bersumpah tidak akan membocorkan masalah ini. Patriark tua mengangguk. Putra sulung, ketika mereka mengirimkan hadiah pertunangan, apakah mereka memberitahumu jenis ramuan apa ini? Lin Boheng menggelengkan kepalanya meminta maaf, aku pikir itu hanya obat biasa, aku tidak memperhatikan atau bertanya banyak. Dokter Hantu mempunyai ramuan obat yang beragam, masing-masing ramuannya berbeda. Kakak, apakah yang di lapisan atas dan bawah itu sama? Pernahkah kamu membukanya? Putra sulung kedua Lin berbicara sambil mengarahkan pandangannya pada Lin Boheng. Kemudian buka lapisan bawah. Jadi memang benar, kamu bahkan tidak menanyakan tentang hadiah pertunangan. Patriark tua memelototinya dan memberi isyarat agar dia maju dan melepas lapisan atas. Lin Boheng maju dengan patuh. Ketika dia membuka lapisan atas dan memperlihatkan lapisan bawah, dia melihat selembar kertas di dalamnya. Dia melihatnya dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu dengan penuh semangat, lihat ayah, ini.
Semuanya tertulis di situ. Orang tua itu melihatnya dan tangannya sedikit gemetar. Wajahnya memerah dan dia sangat bersemangat. Bagus. Ini sangat bagus. Luar biasa. Hahaha. Patriark tua, apa isinya? Seorang tetua klan bertanya. Di sini tertulis bahwa di dalam kotak ini, ada 50 botol ramuan untuk memajukan kultivasi dan 10 botol masing-masing berisi 5 jenis ramuan untuk luka dalam serta penawarnya, totalnya ada 100 botol ramuan. Semuanya dibuat oleh Dokter Hantu. Patriark tua berbicara dengan penuh semangat dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak ramuan? Bukan hanya 100 botol obat ini, tapi ratusan kotak hadiah pertunangan itu juga tak ada bandingannya. Benar-benar mewah dan boros. Klan Linku diberkati. Hahaha. Melihat ekspresi sukacita dan kegembiraan kakeknya serta obrolan gembira yang terjadi di antara para tetua klan, ayahnya, beberapa paman, dan lainnya, Lin Chengzi merenung sejenak dan memberitahu orang banyak, benar-benar merusak kesenangan mereka. Yah, kamu tahu, kakek, ini adalah hadiah pertunangan untuk Bibi. Begitu kata-kata ini diucapkan, keheningan memenuhi aula. Suasana tiba-tiba berubah menjadi canggung. Kerumunan saling memandang, seolah-olah mereka tiba-tiba tercekik. Akhirnya, semua orang tersenyum malu dan memandang ke arah patriark tua. Memang, itu adalah hadiah pertunangan Susi. Patriark tua, Anda tahu. Chengzi, jangan sebutkan itu, aku mempertimbangkan segalanya untuk klan Lin. Meskipun hadiah itu adalah milik klan Lin kita, itu juga milik Susi. Tapi, pada akhirnya, apakah itu diberikan kepada klan Lin kita atau diberikan kepada Susi? Apa yang diberikan kepada klan Lin atau diberikan kepada Susi? Sungguh kacau, membuat orang tua ini bingung. Patriark tua menatap ke arah tetua klan dan terbatuk keras. Hadiah pertunangan selalu diberikan sebagai hadiah untuk keluarga mempelai wanita. Kami adalah orang tua dan orang yang lebih tua. Jika kita kaya, kita tidak akan mengambil apapun dan mengirimkan hadiah bersama mempelai wanita saat dia menikah. Itu juga akan meningkatkan gengsinya. Jika keluarga mempelai wanita kekurangan sumber daya, maka pantas juga menerima beberapa hadiah. Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan berbicara, namun, kami biasa mengatakan bahwa ketika hadiah pertunangan Sanyuan tiba, semuanya akan diberikan kepada Susi secara utuh. Tapi sekarang, ramuannya terlalu luar biasa. Kita harus berkonsultasi dengan Susi tentang hal itu. Tentu saja, mereka tidak akan menantikan untuk mendapatkan hadiah pertunangan yang telah mereka kirimkan kembali. Namun kalian semua tahu bahwa sebotol ramuan dokter hantu sangat berharga. Jika klan Lin menerima kotak hadiah pertunangan ini, kita harus menambahkan mahar Susi untuk mengisinya kembali. Kerumunan itu mengangguk karena mereka merasa itu masuk akal. Seperti yang dikatakan Patriark tua, kita harus memberitahu Susi bahwa jika klan Lin kita menerima kotak hadiah pertunangan ini, mahar secara alami harus diberikan kepadanya. Lin Boheng merenung sejenak. Biarkan aku berdiskusi dengan Susi tentang masalah ini. Putra kedua memikirkan semuanya dan bertanya, Ayah, apakah kita perlu membawa ramuan ini ke persekutuan alkemis dan memeriksanya? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Patriark tua lagi. Kemarahan lelaki tua itu berkobar dan berbicara dengan kesal, apakah kamu tidak khawatir semua orang akan tahu bahwa kita memiliki 100 botol ramuan di kediaman? Membawa mereka ke perkumpulan alkemis untuk verifikasi. Pola pada botol ini terpampang dengan jelas. Apakah ada kesalahan? Putra kedua tersenyum malu ketika dia dimarahi oleh Patriark tua. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Putra sulung, simpan sendiri 100 botol obat ini. Tunggu waktu untuk mengurusnya. Setiap botol sangat berharga dan tidak boleh digunakan sembarangan. Perintah lelaki tua itu. Ya, Lin Boheng menjawab dengan sungguh-sungguh dan menyimpan kotak itu di dalam ruang penyimpanannya. Ketika Lin Chengzi melihat Patriark tua menangkupkan tangannya di punggung sambil berpikir keras, dia bertanya, Kakek, apakah ada yang salah? Menurutku, Kekaisaran Phoenix ini adalah negara kelas 9. Bagaimana mereka bisa mendapatkan 100 botol ramuan dokter hantu? Saat aku mendengarkan kalian semua berbicara tentang penampilan gadis itu Feng Jiu, Patriark tua tidak berkata apa-apa lagi. Putra kedua tiba-tiba teringat akan sesuatu, seperti kilatan cahaya di benaknya. Dia tercengang. Apakah dia dokter hantu? Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, aula menjadi sunyi. Lin Boheng tercengang. Dokter hantu, bagaimana mungkin? Meskipun gadis Feng suka berdandan seperti pemuda berbaju merah, dia baru berusia 15 atau 16 tahun.
Bagaimana dia bisa menyempurnakan ramuan berkualitas tinggi untuk meningkatkan peringkat kultivasi? Tidak mungkin. Dia melambaikan tangannya sambil mengatakan ini, tapi kemudian dia membeku. Matanya perlahan melebar, wajahnya kaget dan tidak percaya. Jantungnya berdebar kencang saat akhirnya dia sadar, dia berkata, setelah Sanyuan kembali ke rumah, dia menerobos peringkat leluhur bela diri dan memasuki Kaisar Bela Diri. Semua orang di aula membelalak tak percaya. Jika ini benar, maka, lalu, bukankah itu berarti mereka telah menjadi satu keluarga dengan dokter hantu? Memikirkan hal ini, satu demi satu, wajah mereka memerah karena kegembiraan. Gelombang kegembiraan menerjang hati mereka dan menimbulkan ribuan gelombang. Lin Chengzi masih tertegun dan butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Kakek, ayah, apakah Anda ingin memanggil generasi muda kembali dari akademi mereka?" Ketika mereka mendengar ini, semua orang berhenti dan memikirkannya dan ketika mereka sadar apa maksudnya, mereka menepuk paha mereka satu persatu dengan penuh semangat. Memanggil. Hubungi mereka kembali. Langsung. Kalian harus memanggil mereka kembali. Seorang tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak terkekeh, ini pernikahan Susi, bagaimana mungkin mereka sebagai junior tidak kembali? Benar, kamu harus memanggil mereka kembali. Masih ada waktu, setelah ini kalian semua harus mengirimkan surat untuk memastikan mereka semua kembali tepat waktu untuk menghadiri pernikahan. Ya, benar, untuk kesempatan yang begitu baik, bagaimana mungkin kamu tidak membiarkan mereka kembali? Tidak, ada terlalu banyak anggota keluarga, jika mereka semua kembali, akan ada terlalu banyak orang. Biarkan saja mereka yang berusia minimal 16 tahun dari garis keturunan langsung untuk hadir. Juga, biarkan saja yang laki-laki hadir, sedangkan untuk perempuan, tidak perlu. Melihat kegembiraan beberapa orang tua yang begitu bersemangat hingga kehilangan ketenangan, Lin Boheng tertegun sejenak sebelum melihat ayahnya tersenyum namun tidak berbicara. Dia tidak bisa menahan pandangannya ke arah putranya yang berada di sisinya, sebelum dia terbatuk ringan. Bagaimana kalau begini? Aku menyarankan agar kita membiarkan keturunan di mansion mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Kekaisaran Phoenix dan melihat-lihat. Merupakan hal yang baik untuk lebih dekat dengan gadis Feng tetapi jika kalian memiliki pemikiran lain, aku tidak akan merekomendasikannya. Ketika dia membicarakan hal ini, Lin Boheng berbicara dengan sikap sebagai kepala keluarga dan melanjutkan dengan nada serius. Pertama-tama, gadis keluarga Feng adalah putri Kekaisaran Phoenix. Kedua, belum lagi apakah dia dokter hantu atau bukan, hanya berdasarkan watak dan sikapnya saja, apalagi generasi muda kita, bahkan generasi kita juga lebih rendah darinya dalam aspek ini. Ketiga, ayah dan kakak kedua tidak mengetahui hal ini, tetapi beberapa tetua mengetahuinya. Pria berjubah hitam yang datang bersamanya adalah penguasa Istana Neraka. Hubungannya dengan gadis Feng di luar kebiasaan. Itu hanya akan menjadi kontraproduktif jika kalian mendekatinya dengan motif tersembunyi. Ketika mereka mendengar ini, semua orang perlahan-lahan menjadi tenang dan menganalisis sebelum mereka saling memandang dan mengangguk. Jika tiba waktunya untuk memberangkatkan pengantin, biarkan generasi muda keluarga pergi bersama dan biarkan mereka melihat dunia. Seharusnya tidak ada pemikiran lain, selain itu, mengenai spekulasi kita, mengetahui itu sudah cukup baik, kalian tidak boleh memberitahu orang lain. Patriark tua angkat bicara dan memperingatkan semua orang saat dia memandang mereka semua dengan tegas. Setelah semua orang setuju dengan hormat, dia kemudian berkata, "Baiklah, pergi dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan." Semua orang dibubarkan. "Ya, kami pergi dulu." Semua orang memberi hormat dan berpencar. Chengzi, Lin Boheng memanggil putranya, "Ayah." Dia menoleh untuk melihat dia dan kakeknya duduk di posisi kepala. "Kamu adalah penguasa klan berikutnya, kamu harus berpikir dua kali sebelum berbicara, kamu adalah cucu tertua. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap tindakan yang kamu lakukan mewakili keluarga Lin kami, kamu tidak boleh membuat kesalahan apapun." Lin Boheng berbicara dengan nada cemberut. Ketika dia mendengar ini, Lin Chengzi terkejut dan tersenyum, "Ayah, yakinlah, anakmu tahu, aku hanya mengatakan bahwa aku baru saja berpikir bahwa anak-anak dalam keluarga dapat memiliki peluang yang membuka mata. Tidak ada maksud lain di balik itu sama sekali. Lagi pula, untuk pernikahan Bibi, orang-orang dari berbagai kerajaan akan hadir dan menurutku akan menyenangkan jika berkumpul untuk menghadiri acara seperti itu." Dia melambaikan tangan, kamu bisa pergi sekarang." Setelah kerumunan itu mundur, dia berbicara dengan patriark tua di aula untuk sementara waktu.
Lalu, mereka pergi bersama. 2 hari kemudian, Feng Jiu dan yang lainnya kembali ke Kekaisaran Phoenix. Setelah selesai menyerahkan urusan, dia kembali ke kediaman Feng untuk berkultivasi dalam pengasingan. Karena hadiah pertunangan sudah dikirim, dia tidak diperlukan untuk urusan pernikahan berikutnya. Adapun kakeknya, dia sudah menyiapkan ramuan untuk memajukan kultivasi berdasarkan level yang bisa dia terobosan. Setelah semua masalah diselesaikan, dia juga harus berkultivasi dalam pengasingan tertutup. Upacara pernikahan kakeknya pasti akan sangat meriah. Sebelum hari pernikahan, kekuatannya perlu ditingkatkan. Karena dia tidak dapat membuat terobosan dalam kultivasi energi rohnya, dia akan mengerjakan kultivasi energi mistiknya. Dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi di dalam ruang spasial dan tidak memperhatikan dunia luar. Selama periode ini, undangan pernikahan dikirim ke penguasa negara tetangga kelas 9 lainnya. Beberapa klan di kota Bulan Berawan juga menerimanya. Ketika waktu semakin dekat, orang-orang dari berbagai negara secara bertahap berdatangan. Setengah bulan sebelum pernikahan, Lin Boheng bersama dengan pelayan keluarga Lin secara pribadi mengirim saudara perempuannya ke rumah yang telah diatur sebelumnya di kota Bulan Berawan. Saudara laki-laki Susi yang lain dan generasi muda klan Lin juga ikut serta. Mereka datang terbang dengan pesawat dengan kemeriahan. Semua orang di kota juga tahu bahwa ayah kaisar yang berkuasa akan menikahi putri klan Lin. Meski sangat penasaran, mereka bahkan tidak bisa melihat sekilas karena prosesi tersebut didampingi oleh beberapa kultivator peringkat kelahiran jiwa. Orang-orang biasa tidak bisa mendekati mereka. Sementara itu, di dalam ruang spasial, Feng Jiu duduk bersila memasuki kondisi meditasi. Dia lupa waktu dan tempatnya, bahkan hari pernikahan kakeknya. Saat ini, energi mistis yang melimpah beredar ke seluruh tubuhnya. Karena tubuhnya sendiri awalnya adalah tubuh energi mistis dan meridiannya sudah terbuka, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada yang lain. Selain itu, ia memiliki ruang spasial yang berisi energi roh langit dan bumi sebagai tempat kultivasinya. Ditambah lagi dengan ramuan obat, kecepatan kultivasinya luar biasa. Upayanya yang terkonsentrasi dalam berkultivasi di dalam ruang spasial beberapa hari terakhir ini menghasilkan kemajuan yang sangat pesat dalam peringkat energi mistiknya. Dia mencapai tahap awal peringkat leluhur bela diri. Meski begitu, dia tidak punya niat untuk berhenti, berniat untuk menembus peringkat saat ini dan memasuki peringkat kaisar bela diri. Namun, sejak memasuki peringkat leluhur bela diri, kecepatan kultivasinya tampak melambat. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi kemajuannya sehingga dia tidak bisa lagi melanjutkan kemajuannya. Karena alasan ini, dia meminum sebotol obat tetapi hanya bisa mencapai tahap puncak peringkat leluhur bela diri. Dia masih belum bisa melewati ambang terakhir. Jadi dia menghentikan kultivasi energi mistik dan beralih berlatih seni bela diri dalam meditasi. Dia berlatih segala jenis seni bela diri berulang kali dalam pikirannya, berhenti ketika tubuhnya dalam kondisi kelelahan dan tidak dapat melanjutkan meditasi. Dia menghela napas pelan. Setelah mengatur napas, dia membuka matanya perlahan. Saat matanya terbuka penuh, sepertinya auranya telah berubah total lagi. Phoenix api kecil, yang duduk tidak jauh dari situ sambil mengunyah sepotong ginseng, juga menyadari perubahannya. Makan ini, untuk memulihkan vitalitasmu, suara lembut dan lucu seorang anak kecil terdengar. Sepotong ginseng dilemparkan padanya. Feng Jiu menatap ginseng yang jatuh di pelukannya. Dia tersenyum, menggelengkan kepalanya. Dia mengambil ginseng itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Aku tidak bisa menghabiskan seluruh ginseng ini, simpanlah sendiri. Saat dia mengunyah ginseng di mulutnya, dia menyadari bahwa dia sudah lama berada di sini dan dia segera bangkit dan berseru, aku harus kembali, mereka mungkin mencariku. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Phoenix api kecil yang duduk di sampingnya, hanya mengenakan celemek dan duduk di sana sambil memeluk sisa ginseng sambil mengunyah, memperlihatkan lapisan tonjolan tambahan yang jelas-jelas baru saja dipasang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu ingin keluar juga? Aku pikir lebih baik kamu mengikutiku. Lihatlah dirimu, tinggal di sini sepanjang hari dan bersantai, hanya berkultivasi sedikit. Jika kamu makan ginseng setiap hari, kamu hanya akan bertambah gemuk dan jika kamu terus tinggal di sini, saat aku masuk lagi, kamu akan berubah menjadi bola bundar. Begitu dia mendengar ini, Phoenix api kecil secara naluriah menundukkan kepalanya dan menatap dirinya sendiri, di mana aku gemuk. Aku tidak melihatnya. Selama percakapan mereka,
Sepotong ginseng lain ditarik keluar dari belakang dan dia menggigitnya dan mulai mengunyahnya dengan penuh semangat. Feng Jiu mengerutkan bibirnya dan melangkah maju tanpa daya sambil memeluknya. Dia dengan lembut membawa bocah kecil ini ke pelukannya, dia tidak bisa menahan senyum, meskipun berat badanmu bertambah, kamu masih sangat menggemaskan. Ayo pergi, aku akan mengajakmu bermain, jangan selalu tinggal di sini. Saat Phoenix api kecil, yang awalnya tidak memiliki niat untuk keluar, mendengar dia memujinya, mulut kecilnya melengkung ke atas dan berkata, baiklah kalau begitu. Karena kamu sangat ingin aku keluar, aku akan keluar dan melihat-lihat. Dia terkekeh dan memukul pantat kecilnya, menyebabkan dia tersipu dan menatapnya sebelum dia berkata, aku harus mengganti pakaianku dulu, setelah aku berpakaian rapi baru kita keluar. Akhirnya, setelah mengganti pakaiannya, Phoenix api kecil mengikutinya keluar. Ketika dia muncul di kamar, dia membiarkan Phoenix api kecil bermain di manor. Setelah Leng Xuang menyiapkan air panas, dia berendam di bak mandi sambil menanyakan apa yang terjadi baru-baru ini. Orang-orang keluarga Lin telah tiba di kota bulan berawan. Generasi muda keluarga Lin datang berkunjung 2 hari lalu, tetapi mereka tidak bisa masuk. Luo Yu memblokir mereka dan memberitahu mereka bahwa Nona sedang berkultivasi dalam pengasingan tertutup dan tidak bisa menerima tamu. Berbagai penguasa negara-negara kecil juga telah datang satu demi satu, ditemani oleh keluarganya. Mereka semua telah diatur untuk tinggal di istana. Pengawal Feng telah mengumpulkan dan memilah informasi dari berbagai sumber keluarga kerajaan yang menyertainya, hanya menunggu Nona keluar dari pengasingan Anda untuk mengoreksinya. Berendam di bak mandi air panas dan mendengarkan laporan Leng Xuang, dia menjawab dan keluar dari bak mandi, mengeringkan badan dan mengenakan pakaiannya. Dia kemudian pergi ke meja rias dan duduk. Leng Xuang melangkah maju untuk mengeringkan rambutnya. Siapkan makanan untukku dan biarkan mereka mengambil informasi yang telah disiapkan dan menungguku memasuki istana bersama. Dia memberikan instruksinya dan memberi isyarat padanya untuk bersiap. Baik, Leng Xuang menjawab dan keluar. Setelah mengeringkan rambutnya, dia menyisir rambutnya sedikit, mengeluarkan pita perak, dan mengikat sebagian. Dia membiarkan sisa rambutnya tergerai secara alami, melihat tatanan rambut yang sederhana namun elegan. Ketika dia sampai di lemari, dia memilih gaun putih yang disulam dengan pola awan perak di kerah dan ujungnya. Setelah berganti pakaian, dia meninggalkan kamarnya dan melihat para pelayan sudah menyiapkan makanan di atas meja dan Phoenix api kecil yang gemuk sudah ada di sana dan bahkan mencuri anggur. Melihat wajah merah kecil dari Phoenix api kecil, dia menatapnya dengan tidak percaya, kamu mencuri beberapa teguk anggur. Tidak, saat si kecil melihatnya, dia langsung menyangkalnya tetapi aroma anggur dan wajah merah itu tidak bisa menipu siapapun. Melihat ini, Feng Jiu menggelengkan kepalanya, kamu baru saja makan ginseng dan sekarang kamu minum anggur. Jangan datang mencariku nanti. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.